kisah tentang perlombaan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam bersedekah. Kisah ini terjadi pada peperangan Tabuk. Jadi ketika peperangan Tabuk, wa hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina 'alal jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendorong kaum muslimin untuk berjihad. Wa raghabahum fi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memberi motivasi untuk senantiasa berjihad. Wa amaruhum bis shadaqah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Fahamalu shadaqatin katsiratan. Tatkala diperintahkan bersedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terkumpulah sedekah yang sangat-sangat banyak. Masya Allah. Wa kana awwalu man hamala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala diperintahkan untuk bersedekah, orang yang pertama sekali bersedekah yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa jaa bimali kullihi. Beliau ini menyedekahkan seluruh hartanya untuk jalan Allah. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hal abqaita li ahlika syai'an?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasuluh. Yang saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarganya. Masya Allah. Thumma ja'a Umar. Kemudian datanglah Umar. Datang Umar, dia membawa binisfi malihi, setengah hartanya. Tatkala Umar membawa hartanya, Umar terbesit di dalam hatinya, kali ini aku akan mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam perkara kebaikan. Maka tatkala sampai di depan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Ya Umar, hal abqaita li ahlika syai'an?" Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar menjawab, "Nisfa ma ji'tu bihi." Setengah daripada apa yang saya bawa ya Rasulullah. Maka singkat cerita, walamma balagha Umar radhiyallahu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mendengar berita bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan seluruh daripada harta bendanya. Sehingga Umar menjumpai Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, "Mastabaqna ila khairin qattun illa sabaqtani ilaih." Wahai Abu Bakar, tidaklah aku ingin mendahuluimu dalam perkara kebaikan, melainkan engkau selalu mendahuluiku dalam perkara kebaikan. Dari kisah tersebut, guru-guru kita mengajarkan kepada kita bahwasanya sedekahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih bagus ataupun lebih baik daripada sedekahnya Umar. Meskipun jumlahnya ini, sedekah harta Umar lebih banyak daripada hartanya Abu Bakar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan, dialah Allah yang telah menjadikan kematian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang ahsanu amala, yang amalannya ini lebih bagus. Di ujung ayat tersebut Allah mengatakan ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya. Kalau yang paling banyak amalnya ataupun yang paling banyak jumlahnya, ini mungkin orang miskin nggak punya kesempatan untuk berbuat baik, selalu kalah dengan orang kaya. Nah, dalam kisah tersebut jelas nominal harta Umar ini lebih banyak daripada hartanya Abu Bakar. Nah, disitulah kata alim ulama letak keadilan Islam. Kalau nggak dibuat seperti itu, nggak adil lah Islam. Ya, orang kaya yang gemar sedekah, dia mendapat kedudukan yang istimewa terus, sedangkan yang nggak punya harta, nggak bisa mendapatkan kedudukan istimewa. Tapi tidak demikian. Ini suatu perbandingan saja yang dahulu dicontohkan oleh guru kita. Misalnya seseorang, si A, dia bekerja dengan berpenghasilan 10 juta dalam setiap harinya. Dan si B berpenghasilan setiap harinya cuma 100 ribu. Akan tetapi, si A yang berpenghasilan 10 juta, dia menyedekahkan setiap harinya sebanyak 6 juta. Sedangkan si B yang berpenghasilan 100 ribu, menyedekahkan hanya 50 ribu, setengah daripada hartanya. Kira-kira siapa yang bagus antara keduanya ini? Kalau pakai logika kita, maka yang 4 juta ini, yang sedekah 6 juta ini lebih bagus. Yang berpenghasilan 10 juta, yang menyedekahkan 6 juta ini lebih bagus. Ini pakai logika kita. Akan tetapi dalam pandangan Islam, kacamata Islam enggak seperti itu.
ahsanu amala. Yang bagus itu adalah orang yang berpenghasilan 100.000 tapi setengahnya disedekahkan. Yang penghasilan 10 juta, dia sedekahkan 6 juta, sisa 4 juta. 4 juta ini kalau beli beras yang harganya 10 kilo cuma 100.000, boleh dapat 4 ton beras lagi dia. Tapi yang sisa uang 50.000, ini jangankan 10 kilo beras, 5 kilo pun enggak dapat. Dedak pun sulit didapat hari ini dengan harga 50.000. Kalau dapat pun dedak yang kurang bagus. Disitulah letak keadilan Islam. Jadi intinya bagus sedekah Abu Bakar daripada sedekahnya Umar. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang sangat-sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Disebabkan pada diri Abu Bakar memiliki sifat yang sangat menonjol. Apa sifat yang sangat menonjol yang Allah berikan pada Abu Bakar? Yaitu sifat kedermawanan beliau. Semua sahabat baik, semua sahabat dermawan, akan tetapi Abu Bakar lebih dermawan. Pernah pada satu hari Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, madza tuhibbu anid dunya?" Perkara apa yang paling kau cintai dalam kehidupan dunia ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Uhibbu anid dunya thalathah." Ya Rasulullah, saya mencintai kehidupan dunia ini karena 3 perkara saja. Yang pertama, al-jalisu baina yadaik. Saya paling senang ya Rasulullah kalau senantiasa bisa duduk dalam majelismu. Kalau sekarang ini majelis ustaz-ustaz, majelis para ulama lah. Yang kedua, kata Abu Bakar, an-nadhru ilaik. Saya paling senang ya Rasulullah kalau senantiasa bisa melihatmu. Luar biasa kan Abu Bakar. Yang ketiga, kata Abu Bakar, saya mencintai kehidupan dunia ini ya Rasulullah, infaqu mali alaik. Kalau saya punya harta yang Allah titipkan kepada saya, semuanya saya infakkan kepada engkau. Inilah kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar ini enggak pernah hitung-hitungan, enggak pernah kali-kalian untuk menginfakkan hartanya, lebih-lebih untuk kepentingan muslimin dan kepentingan agama. Inilah sifat Abu Bakar. Beda dengan sifat kita sekarang. Kalau untuk pribadi, oke-oke saja, seberapapun pengeluaran tidak menjadi masalah. Tapi begitu diajak untuk sedekah, infak untuk perkara agama, keperluan agama, mikir-mikir. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan kurang juga akhirnya. Artinya apa? Enggak berani sungguh-sungguh untuk menyedekahkan harta kita untuk agama. Dan juga perlu diperhatikan, kalau Allah titipkan harta benda kepada kita, kemudian harta tersebut tidak kita gunakan fi sabilillah, tidak kita infakkan, jangan-jangan harta yang kita dapatkan hari ini, harta yang kita hasilkan hari ini, semuanya haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan harta kita untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.